Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita pertama kalinya membuat video, dan insya Allah hari ini kita akan membahas sedikit tema tentang fakta atau kejadian yang sering terjadi di sekitar kita, baik itu dari Gen Z, milenial, ataupun lintas negara seperti itu. Dan kita insya Allah akan membahas sesimpel mungkin ya Mia, sesimpel mungkin dan dengan bahasa yang sangat umum, yang mudah difahami insya Allah. Dan di sini insya Allah kita akan ditemani oleh Umi Uta. Jadi ini adalah teman ya, teman hidup dan juga partner dalam kehidupan. Dan insya Allah di sini kita juga sama-sama belajar tentang dakwah, dan kita mulai dari hal yang kecil seperti membuat atau berbagi tentang konten-konten yang insya Allah ada manfaatnya meskipun sedikit seperti itu. Dan hari ini untuk pembahasan, insya Allah kita akan membahas tentang Bang. Hari ini kita bahas tentang Ramadan. Oke, tentang Ramadan. Karena suasananya juga di bulan Ramadan, jadi kita fokuskan pembahasan kita seputar Ramadan. Kira-kira Ramadan seperti apa yang akan kita bahas? Terkait apa? Ini kan sudah kayak memasuki 10 hari terakhir ya. Waktunya kita meningkatkan ibadah-ibadah kita di 10 terakhir Ramadan ini. Terus kita juga berburu Lailatul Qadar. Tapi ini lebih kan faktanya kan kalau di kota kita, kota kecil kita di kota Riau ini kan kalau dilihat itu di jalan-jalan, di toko-toko yang ramai itu malah di situ. Ya, benar. Kalau ada ya ada di masjid ramai, tapi kan lebih dominan di tempat hiburan. Kayak di sini ada alun-alun kan ada pasar malam. Terus di toko-toko itu malah yang tambah ramai kan itu toko-tokonya itu. Kebanyakan malah berburu baju lebaran. Nah, kalau menurut Abi ini gimana? Memang biasanya memang di momen-momen terakhir bulan Ramadan, atau khususnya di 10 malam terakhir Ramadan, seperti kita ikut lomba lari. Semakin mendekati garis finish itu bukan semakin cepat untuk menuju garis finish, tapi seakan-akan kita semakin melambat. Nah, karena memang banyak godaan ya, seperti puasa, seperti bulan Ramadan ini. Jadi semakin mendekati akhir Ramadan itu, maka semakin banyak godaan yang akan datang, baik dari sisi dunia ataupun sisi akhirat pun juga akan semakin banyak nih. Jadi contohnya kalau sisi dunia seperti yang tadi Umi bilang tadi, banyak godaan dunia seperti hiburan malam, kemudian yang memalingkan seseorang dari ketaatan kepada Allah yang seharusnya melakukan qiyamul lail. Nah, itu malah dijadikan berburu baju lebaran, terus bermain di wahana bermain dan lain sebagainya. Itu kan salah satu bentuk menurunnya Semangat untuk ibadah. Nah, semangat untuk mengejar pahala di bulan Ramadan. Padahal bulan Ramadan itu merupakan bulan penuh ampunan, bulan yang dimana ketika seorang muslim melakukan ibadah kecil itu akan dilipat gandakan. Dan kasusnya di lapangan adalah ternyata kaum muslimin tidak sampai situ memahami akan hal itu. Jadi mereka tergiur dengan dengan iming-iming dunia tadi. Jadi gak apa-apa kan, cuman ibadah sunnah bisa dikerjakan di rumah. Nah, seperti itu. Jadi mereka tergiur dengan dunia, akhirnya tersibukkan di sana, meninggalkan perkara yang lebih penting, yaitu melaksanakan ritual-ritual yang memang itu khusus di bulan Ramadan. Di bulan-bulan lain tidak ada. Tarawih emang apa? Emang ada di selain bulan Ramadan? Nggak ada kan? Nah, seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, semua itu terpola akibat pola pikir yang dimiliki oleh setiap muslim. Seperti itu. Jadi mereka menganggap bahwa agama itu hanya sebatas ritual aja. Ya, padahal ibadah ritual ya, padahal yang kita pahami adalah segala aspek yang kita lakukan itu semua itu
terikat dengan agama, terikat dengan agama Islam itu sendiri. Jadi kalau kita lebih mementingkan urusan dunia dan meninggalkan akhirat, nah itu kan yang terbalik seorang muslim. Padahal muslim itu sendiri adalah tunduk dan patuh terhadap perintah Allah. Seperti itu. Nah, insya Allah seperti itu Mi untuk terkait penjelasan mengenai maraknya hiburan malam di 10 malam terakhir. Jadi memang ya seperti itu fenomena di lapangan. Jadi semakin mendekati hari akhir, maka godaan itu akan semakin banyak. Seperti itu. Nah, sekarang gantian. Tadi kan Umi habis nanya, sekarang gantian Abi nanya. Terkait Mi. Kan Umi kan juga sibuk toh, nggak di rumah juga. Di rumah sibuk juga anak, kemudian juga kerja di tempat kerja seperti itu. Jadi yang membuat Umi itu bisa semangat melakukan aktivitas yang padat itu seperti apa? Apalagi di bulan Ramadan. Ya itu tentunya pahalanya dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita. Terus kan dilipat gandakan ya biar jadi untuk ya berusaha meraihnya itu, meraih pahalanya. Ya terus setelah bulan Ramadan selesai kan pengennya itu ibadahnya itu tetap kontinu istiqomah dilakukan. Ya itu pengennya seperti itu. Itu yang susah ya. Jadi memang sebenarnya Ramadan itu selain tidak hanya puasa, tapi Ramadan itu bulan dimana kita itu dilatih untuk bisa melakukan ibadah Ramadan di luar dari bulan tersebut. Jadi kalau kita selama Ramadan itu aktif dalam melakukan muamalah, baik itu ibadah ubudiyah kepada Allah Ta'ala dan sebagainya, insya Allah di bulan berikutnya kita akan mengikuti siklus yang ada di bulan Ramadan. Tapi kalau sebaliknya, kalau di bulan Ramadan kita seperti halnya hari-hari biasa, ya wes ngikut seperti itu. Jadi bulan Ramadan selama 1 bulan itu memang dimaksimalkan untuk hasil akhir yang serupa dengan bulan Ramadan. Makanya kenapa kok di dalam Al-Quran itu dikatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Endingnya itu apa? Tatakun, la'alakum tattaqun, supaya kita bertakwa kepada Allah. Nah, jadi kalau kita lepas atau sudah selesai bulan Ramadan tapi status kita belum bertakwa kepada Allah, maka patut dipertanyakan. Nah, kalau ini kan tadi kan selain kerja, jaga anak dan lain sebagainya kan itu kan juga Masya Allah itu kan juga ibadah yang besar, dan insya Allah di sisi Allah itu pahala yang sangat besar seperti itu. Dan itu juga merupakan tanggung jawab Umi ya seperti itu. Terus itu lagi kan itu godaannya itu rasa malas itu loh, kan kadang itu capek semua ya kan, aktivitas itu juga ada capeknya, terus si anak terus kerja juga itu kan capek, terus mau bergerak untuk bangun malam itu kan kadang itu ada godaan malasnya juga. Gimana itu bisa menghilangkan rasa malas itu? Ini kan memang pahala itu pengennya itu kita raih, tapi itu kalau sudah ketemu malas itu Masya Allah. Iya sama. Yang penyakit manusia itu kalau nggak lapar ya malas ya. Sebenarnya malas itu memang naluri yang dimiliki oleh manusia, tapi kan kembali lagi seorang muslim kan diharuskan produktif dalam setiap hal seperti itu, dan malas itu merupakan sifat yang tidak disukai oleh Allah. Dan di bulan Ramadan itu bukan bulan yang bermalas-malasan, jadi kita memang diharuskan fafiru ilallah ya, semangat untuk mengejar pahala di jalan Allah ya. Kemudian cara menghilangkan malas bagaimana ya, kita harus sadar ya bahwa malas itu merupakan suatu kegiatan yang tidak akan mendapatkan maslahat. Maksudnya maslahat itu apa? Tidak mendapatkan kebaikan, tidak mendapatkan pahala ya, dan tidak memberikan keuntungan untuk kita ya, itu malas ya. Yang kedua, dari sifat malas itu nantinya akan membawa diri kita ke dalam apa? Ke dalam hal yang tidak disukai Allah ya. Mau ngapa-ngapain malas, mau taraweh malas, mau tilawatul Quran juga malas ya. Itu karena semua berawal dari kemalasan kita sendiri seperti itu. Lalu bagaimana cara kita menghilangkan rasa malas itu? Ya kita pahami malas itu tersebut merupakan sifat yang buruk. Kita sadar, kemudian kita berubah seperti itu.
Oke. Nah, emang malas apa nih kalau di rumah? Males bangun lebih awal kan, terus kan menyiapkan sahur lah, males bangunnya lebih awal itu loh. Kadang itu gosek sisan sekalian apa nyiapin sahur, nanti habis sahur baru bergerak. Ya begitulah fenomena Ramadan. Kadang ya tuh kan biasanya habis makan terus sholat taraweh ya 9 bobok, nah karena kebawa makan akhirnya kayak tidur gitu ya gitu. Oh gitu ya Bi. Jadi kalau bulan Ramadan itu gimana untuk bisa melatih kita agar lebih bisa mengontrol hawa nafsu, terus menghilangkan rasa malas-malas itu diganti oleh aktivitas yang lebih produktif, terutama untuk ibadah-ibadah mahdoh, ibadah sholat sunnah, terus ibadah yang lain, terus juga apa ya, mungkin dakwah juga harus digencarkan. Itu juga motivasi juga untuk lebih semangat untuk berdakwah. Terus apa itu di bulan selain bulan Ramadan ya semoga bisa istiqomah lah mempertahankan apa yang kita biasakan di bulan Ramadan ini. Kalau mau buka toko orange sikit-sikit tak apa-apa lah ya. Scroll baju nggak apa-apa. Boleh. Yang penting tidak lama-lama. Ya. Dah, tutup. Dah. Terima kasih sudah menonton channel baru kita. Semoga bermanfaat dan semoga amal ibadah kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.